Billiard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. That's right, yo. High fucking weeds, hoes up. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Ibu mlebet. Nggih, monggo. Matur nuwun, Bu. Nggih, pinarak riyen, Bu. Monggo mriki. Mriki napa mriku, Bu? Mriku, monggo. nggih, matur Ibu, nuwun. pintunya saya tutup Nggih, ya. Bu. Bu, perkenalkan saya Putri. Bu sinten? Bu Ani. Oh, Bu Ani. Nggih. Anten perlu napa, Bu Ani? Itu, Ada yang Bu. bisa saya bantu? Saya mau tanya. Nggih. Saya kan baru melahirkan 3 hari. Nggih. Tapi kok kaki saya terasa pegel dan panas sininya, Bu. Sininya gitu. panas, sininya pegel. Itu kenapa ya, Bu? Dari kapan Ibu? Dari itu habis melahirkan 3 hari itu, Bu. Oh, Setelah nggih. 3 hari. Nggih, Bu, mudah-mudahan enggak apa-apa. Tapi ini saya nanti informasikan tentang tromboflebitis ya, Bu. Iya. Nggih, untuk kemungkinan tromboflebitis atau tidak. Ibu sudah pernah mendengar tentang tromboflebitis? Belum, Bu. Nggih, sebentar ya. Ya. Saya lihatkan gambarnya. Ya. Saya ada beberapa gambar tentang tromboflebitis. Nah, ini ya Bu, di kaki ya Bu. Iya. Nah, untuk pengertiannya sendiri itu ada tromboflebitis adalah peradangan dinding vena atau pembuluh darah yang disertai pembentukan gumpalan atau bekuan darah atau yang dinamakan trombus. Penyebabnya sendiri itu ada karena perubahan laju peredaran darah, kemudian adanya perlumbaan di dalam pembuluh darah, kemudian juga kemungkinan adanya kelainan darah. Nah, untuk faktor resikonya itu bisa terjadi pada orang yang selesai menjalani operasi, kemudian ada perluasan infeksi pada endometrium. Endometrium itu rahim ya Bu, yang ada di dalam rahim. Nah, kemudian adanya varises, Ibu tahu varises? Nah, itu adanya varises juga bisa meningkatkan terjadinya tromboflebitis atau kegemukan, obesitas. Selanjutnya juga sebelumnya pernah mengalami tromboflebitis. Kemudian pada saat melahirkan itu usianya lebih dari 30 tahun. Kemudian pernah trauma, kemudian adanya malignitas atau kanker. Nah, itu bisa menjadi faktor resiko tromboflebitis. Kemudian tromboflebitis ini ada dua ya Bu. Ya. Yang pertama itu pelviotromboflebitis, yang kedua tromboflebitis femoralis. Nah, untuk tanda gejalanya yang pelviotromboflebitis yaitu nyeri yang terdapat pada perut bagian bawah. Kemudian bagian samping, nah itu timbulnya 2-3 hari setelah melahirkan atau pada masa nifas. Kemudian kadang juga timbul demam atau panas, badannya panas gitu. Kemudian menggigil. Nah, suhu badannya itu bisa naik turun ya Bu secara drastis dari 36 derajat sampai menjadi 40 derajat Celcius. Kemudian terbentuknya pes atau nanah. Nah, itu bisa menjalar kemana-mana, bisa menjalar ke seluruh tubuh, menjalar ke paru-paru, kemudian juga adanya pembengkakan pada pelvis atau panggul. Nah, untuk tromboflebitis femoralis itu
keadaan ibunya itu kadang baik-baik saja, suhu tubuhnya juga tidak peningkatan yang signifikan ya Bu. Nah, kakinya itu biasanya dalam keadaan fleksi. Kemudian bagian dalam salah satu kaki itu tegang dan keras. Kemudian nyeri hebat pada lipatan paha. Untuk tromboflebitis sendiri ada penanganannya ya Bu. Nah, untuk yang pertama itu dilakukan pencegahan terhadap endometritis dan tromboflebitis dengan menggunakan teknik kebersihan yang baik. Berarti harus menjaga kebersihan dengan baik. Kemudian harus tirah baring, istirahat untuk memantau gejala dan mencegah terjadinya emboli ke paru-paru atau udara yang masuk ke paru-paru. Kemudian melakukan mobilisasi atau pergerakan gitu setelah melahirkan itu harus dibawa gerak-gerak, jangan hanya tiduran di tempat tidur. Kemudian memastikan tidak berada pada posisi yang ditekuk terus ya Bu kakinya, atau kakinya menggantung lebih dari 1 jam. Kemudian gunakan stocking, kan ada stocking, Ibu tahu stocking kan nggih? Nah itu bisa digunakan bila ada varises pada pembuluh darah kaki. Kemudian pemakaian stockingnya dilakukan setelah ini ya Bu, bangun tidur ya Bu, dan melepaskan stocking untuk mengetahui keadaan kulit di bawahnya. Kemudian tirah baring dan mengangkat bagian kaki yang terkena. Dari yang saya informasikan tadi, ada yang kurang jelas? Udah jelas. Oke. Ibu mau bertanya? Enggak. Oke. Terima kasih ya atas penjelasannya Ibu tadi. Iya Ibu, sama-sama. Semoga Ibu sehat-sehat. Ya, amin. Adik juga sehat-sehat. Amin. Ya, terima kasih atas doanya ya Bu. Oke Ibu, hati-hati di jalan. Ya kalau gitu saya pulang dulu ya Bu. Oke, monggo kasih, Bu. Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selanjutnya melakukan dokumentasi.